Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita berjumpa di sini di tempat yang diberkahi Allah ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, demi mengkaji sedikit dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengambil ibrah dari cerita-cerita tentang umat-umat yang sudah mendahului kita, para salafun salih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah, di pertemuan yang terakhir, apa yang sudah kita bahas tentang Abu Bakar As-Siddiq? Sudah selesai cerita Abu Bakar Siddiq? Sampai di mana kisahnya? Kalau tidak ada yang jawab, ana diam. Kita sudah menceritakan bahwasanya beliau mendoakan ibunya agar masuk Islam. Bukan dia yang mendoakan, tapi dia meminta Rasulullah agar berdoa supaya ibunya masuk Islam. Dan ibunya, saat Rasulullah turunkan tangannya, langsung ibunya masuk Islam. Terus yang selanjutnya kita sudah bahas juga bahwasanya beliau adalah orang yang dermawan, sering membebaskan apa? Budak. Salah satunya yang dibebaskan siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan juga insyaallah akan kita kisahkan bagaimana kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu para jamaah sekalian, dijelaskan bahwasanya lamma ishtaddal bala 'alal muslimin ba'da bai'atil aqabah ats-tsaniyah. Setelah bai'at Aqabah yang kedua, semakin kaum muslimin ditindas oleh kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah ke Madinah. Diizinkan sama Rasulullah, disuruh, akhirnya diputuskan awalnya ke Habasyah dulu, baru terakhir ke Madinah. Akhirnya mereka berangkat semua nih, sahabat, sembunyi-sembunyi. Diambil peralatannya sebisa dia, sama dia dikumpulkan apa yang bisa dibawa hijrah. Ditinggal rumahnya sama mereka semua, sama para sahabat. Itu keistimewaan kaum muhajirin. Rumahnya ditinggal. Bisa antum bayangkan? Rumah yang antum bangun, yang antum tinggal di sana, di situ ada istri, ada anak antum semua di sana. Antum tinggal begitu saja. Kemana? Ke Madinah. Ada siapa di Madinah? Tidak tahu. Mau tinggal di mana? Tidak tahu. Bismillah, berangkat. Diizinkan sama Rasulullah SAW. Selamatkan agama. Lihat bagaimana mereka menyelamatkan akidahnya. Lihat bagaimana mereka menyelamatkan agamanya. Bukan hartanya yang sama dia diselamatkan, agama yang mereka prioritaskan. Ditinggal semuanya. Semua berangkat, ada yang berangkat tengah malam, karena di Mekah itu ada pintunya, ada yang jaga. Mereka berangkatnya malam-malam sembunyi-sembunyi, karena zaman dulu ada lampu sorot ya jamaah. Kayak tikus, sembunyi-sembunyi sampai akhirnya berhasil keluar dari Madinah. Kecuali kita tahu kisahnya Umar bin Khattab. Di tengah siang bolong Umar bin Khattab hijrah. Pamit lagi.
lapor lagi sama orang-orang Quraisy yang lagi duduk-duduk di sana memikirkan gimana nih enaknya Muhammad diapain nih. Ini makin hari pengikutnya makin banyak, apalagi mereka sudah dengar di Yathrib, Madinah itu namanya sebelumnya apa? Yathrib. Mereka sudah, Muhammad ini sudah punya pengikut, sudah punya loyalis. Gimana? Umar datang. Hei, ana mau hijrah, kata Umar. Ayo, siapa yang berani jegal? Ditantang semua. Siapa yang mau ibunya tidak punya anak lagi, istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim, silahkan hadang anak, katanya Umar. Diam semuanya Quraisy, tidak ada yang berani ngomong. Takut sama Umar bin Khattab. Berangkat Umar, hijrah juga. Semua diizinkan sama Rasulullah. Satu persatu berangkat para sahabat dengan caranya masing-masing. Tapi para jamaah sekalian, dahulu diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW kalau datang ke rumahnya Abu Bakar itu ada waktunya, dan Rasulullah tidak pernah meleset waktunya. Pasti di jam-jam itu Rasulullah datang. Selain di jam-jam itu Rasulullah tidak pernah datang ke rumahnya Abu Bakar. Sudah hafal sudah Abu Bakar. Tapi di hari itu Rasulullah SAW datang di waktu yang tidak sebiasanya Rasulullah datang. Yang mana dikatakan idza kana al-yawm alladhi adhina Allahu fihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hijrah wal khuruj min Makkah min baini dhahrai qaumihi. Yang mana hari itu adalah hari Allah mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk juga berangkat hijrah keluar dari Makkah meninggalkan kaumnya. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di hari itu Rasulullah datang tapi waktunya tidak sama seperti waktu-waktu biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam datang. Kita sudah tahu nih, Rasulullah ini sohib sama Abu Bakar Siddiq. Jadi datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq itu biasa, sering sudah. Cuman ada waktunya, dan waktunya ma'ruf. Itu aja waktunya. Tapi kali ini waktunya berbeda. Atana Rasulullah SAW fi sa'atin kana la ya'ti fiha, di satu jam yang tidak pernah Rasulullah datang di jam tersebut. Falamma ra'ahu Abu Bakar qala, saat dilihat sama Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar mengatakan, ma ja'a Rasulullah SAW fi hadhihi sa'ah illa li amrin hadath. Tidaklah Rasulullah datang di waktu ini kecuali ada perkara yang penting, ada perkara baru, bukan perkara seperti biasa-biasanya. Falamma dakhala ta'akhkhara lahu Abu Bakar an sariri. Akhirnya Rasulullah masuk ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar mundur dari tempat duduknya dia, maksud mempersilahkan Rasulullah untuk duduk. Fajalasa Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah duduk di sebelahnya. Wa laisa 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun illa ana wa ukhti Asma binti Abi Bakar. Katanya Aisyah, tidak ada seseorang yang ada di rumahnya Abu Bakar kecuali ana, kata Aisyah, wa ukhti, dan saudariku Asma binti Abi Bakar. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, akhrij anni ma indak, yang ada di rumah sekarang suruh keluar dulu. Rahasia ini maksudnya. Ini perkara rahasia, urusannya urusan nyawa. Yang ada di sini, yang ada di rumahmu, yang ada di balik sitar, yang ada di balik layar ini, suruh keluar dulu. Ana mau 4 mata, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, innama huma ibnatai. Ya Rasulullah, ada orang di sini. Cuman ada 2 anak-anak aja, Aisyah radhiyallahu anha sama Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Wa ma dzaka fidaka bi abi wa ummi. Sini ngomong. Enggak masalah, sudah usah takut, katanya Abu Bakar. Qala inna Allah qad adzina li fil khuruj wal hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkanku untuk keluar dari Makkah ini dan untuk hijrah, meninggalkan kota ini. Qala Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah. Terus ana gimana ya Rasulullah?
Siapa yang nemenin kamu ya Rasulullah? Qala as-suhbah. Iya, ana datang minta temenin engkau wahai Abu Bakar. Bagaimana para jamaah? Rasulullah SAW minta temenin Abu Bakar As-Siddiq, temenin ana hijrah. Apakah bukan ini tanda bahwasanya Abu Bakar ini orang yang spesial? As-suhbah, as-suhbah kata Rasulullah. Iya, ana mau engkau yang menemani. Qalat, katanya Aisyah, fa wallahi, demi Allah, ma sya'artu qattun qabla dzalika al-yaum anna ahadan yabki min al-farah. Ana tidak pernah tahu ada seseorang menangis karena bahagia, katanya Aisyah, kecuali pertama kali ana lihat saat Abu Bakar, bapakku, menangis karena bahagia karena Rasulullah ngajak dia menemani untuk hijrah. Hatta ra'aitu Abu Bakar yauma idzin yabki, sampai aku melihat Abu Bakar Siddiq nangis sampai menderik suaranya dari saking bahagianya diajak sama Rasulullah untuk hijrah, untuk menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Katanya Aisyah, ana tidak pernah melihat ada orang nangis karena bahagia kecuali saat saya lihat bapakku ini, saat aku melihat bapakku menangis karena bahagia diajak hijrah sama Rasulullah SAW. Thumma qala Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, ya Nabiullah, wahai Nabiullah, inna hataini rahilataini kuntu a'tuhuma li hadza. Aku sudah siapkan ini kendaraan untuk kita hijrah, wahai Rasulullah. Fastajara Abdullah bin Uraiqid al-Kinani, terus sewa pembuka jalan. Ini di padang pasir para jamaah, tidak tahu jalan menuju ke sana, sewa penunjuk jalan. Abdullah bin Uraiqid al-Kinani, rajulan min Bani Da'il bin Bakar bin Kinana, ya, satu dari kabilah Bani Kinana. Wa kana musyrikan, dia belum masuk Islam. Wa yadullahum 'ala thariq, yang mana beliau ini yang ngasih tahu jalannya. Tapi Rasulullah SAW tidak mau para jemaah. Dikasih kendaraan sama Abu Bakar untuk hijrah, tidak mau. Berapa katanya Rasulullah? Ana bayar. Ya Rasulullah, ana mau. Berapa? Ana bayar. Dibayar sama Rasulullah SAW. Kenapa demikian para jamaah? Kenapa kok Rasulullah tidak mau dikasih hadiah? Kenapa? Iya, hijrah itu adalah sesuatu yang mulia. Makanya Rasulullah tidak mau menyanyiakan kesempatan ini. Hijrah ini sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah SAW tidak mau tunggangannya dari orang lain, tidak mau. Ana mau bayar sendiri untuk ana hijrah, kata Rasulullah. Amalan yang sangat besar. Kalau kita bisa haji bayar sendiri para jamaah sekalian, berangkat, jangan nunggu yang gratisan. Haji itu ibadah yang besar. Berangkat, pakai uang sendiri. Jangan nunggu gratisan, nunggu hadiah naik haji. Umrah, kalau ada uang, umrah, berangkat. Itu ibadah yang besar, pakai uang sendiri. Ini yang ditafsirkan sama para ulama, kenapa Rasulullah kok tidak mau dikasih tunggangan, dibayar sama Rasulullah SAW. Lalu para jamaah sekalian, ya sebagaimana kita tahu Abu Bakar itu punya pembantu, ya, Amir bin Fuhairah namanya. Beliau sama Abu Bakar Siddiq disuruh gembala kambingnya di siang hari, terus disuruh lewat-lewat situ di tempat nongkrong-nongkrongnya siapa? Orang-orang Quraisy, ya. Karena memang orang Quraisy ini lagi membahas mau dibunuh Rasulullah SAW. Dan mereka sudah siapkan semua pemuda dari setiap kabilah yang ada untuk gerebek rumahnya Rasulullah SAW sebelum Rasulullah hijrah, biar mati Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya siapa yang bunuh, semua kabilah campur tangan untuk bunuh. Bukan satu kabilah saja yang dikambing hitamkan, jadi semua kabilah yang akan tertuduh jika itu terjadi. Tapi Rasulullah bisa lolos dari itu semua, akhirnya keluar dari Makkah. Keluar dari Makkah akhirnya. Dicari, sudah hilang Rasulullah SAW. Sampai bikin sayembara.
yang bisa dapetin Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan berapa banyak unta dan berapa emas dan yang seterusnya. Semuanya nyari. Bisa untuk bayangkan para jamaah? Dicari mati atau hidup. Dan Rasulullah tidak bodoh para jamaah. Rasulullah tahu. Rasulullah tidak langsung berangkat. Anda. Rasulullah sembunyi dulu. Sampai keadaan sudah tenang, baru Rasulullah berangkat. Sembunyi di mana? Di Jabal apa namanya? Jabal Thur. Sembunyi di situ. Wa kanat Asma binti Abi Bakar ta'tihima min at-ta'ami idza amsat bima yasluhuma. Asma binti Abi Bakar yang bawain makanan ke gua itu. Asma tahu, dikasih tahu, kita bakal sembunyi dulu di sini berapa 2 malam kalau tidak salah. Sembunyi dulu, bawain makanan ke sana. Dibawain sama Asma, dikatakan Asma binti Abi Bakar mendaki gunung itu dalam keadaan hamil para jamaah. Ini kehebatannya para sahabiat. Kita jarang mendengarkan kehebatannya para sahabiat, tapi ini salah satu ceritanya. Asma binti Abi Bakar mengantarkan makanan ke bapaknya dan kepada Rasulullah sana dalam gua yang naik dulu ke atas bukit itu dalam keadaan hamil besar. Dan juga diceritakan bahwasanya setelah Rasulullah dicari tidak ada, akhirnya datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq orang yang paling dicurigai. Kenapa? Karena dia sahibnya. Temannya, kalau Muhammad hilang pasti temannya tahu. Didatanginlah sama Abu Jahal. Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Bakar, ketok pintu, yang keluar Asma. Fawaqafu ala babi Abi Bakar. Berdiri depan rumahnya Abu Bakar, digedor, dibuka. Fagharajtu ilaihim. Akhirnya anak keluar, katanya Asma binti Abi Bakar. Faqalu aina abuka ya ibnata Abi Bakar? Mana bapakmu wahai putrinya Abu Bakar? Qultu la adri wallah aina abi. Ana tidak tahu posisinya Abi sekarang di mana. Diapain sama Abu Jahal para jamaah? Perempuan ini ditempeleng para jamaah. Dipukul wajahnya sama Abu Jahal. Farafa Abu Jahal yadahu wa kana fahishan khabithan, yang mana dia adalah orang yang khabith. Ya, orang yang buruk, penjahat. Falatama khadda ila tmah taraha minha qurratai thumma insarafu. Dipukul mukanya, ditempeleng sama Abu Jahal. Ini gimana? Geram ya. Dicari kok tidak ketemu. Sudah ngutus orang, luput juga. Mau gimana? Ayahnya dipukul, anaknya orang. Subhanallah. Wa qalat Asma binti Abi Bakar, dan juga Asma cerita saat Abu Bakar berangkat, Abu Bakar tidak meninggalkan harta sedikit pun di situ, dibawa semua karena takut di tengah jalan ada orang. Ketemu Rasulullah sama orang, mau ditangkap sama Abu Bakar, mau dibayar. Berapa ente mau ana bayar? Lepas Rasulullah SAW. Takut ada kebutuhan di jalan sana, kebutuhannya Rasulullah SAW dibawa semua, harta yang bisa dibawa sama Abu Bakar, dan tidak meninggalkan apa-apa di rumahnya. Demi Rasulullah SAW. Kalau kita mikir dulu, ini ada anak di sini, ada ini, total sekian. Nah, sisanya baru kita bawa. Abu Bakar tidak begitu. Yang ada di kepalanya gimana bisa menyelamatkan, menemani Rasulullah SAW sampai ke tujuannya tanpa ada hambatan. Akhirnya bapaknya Abu Bakar datang, Abu Quhafah ini, dikatakan beliau itu buta, datang ke rumahnya. Tanyalah sama anaknya, tanya sama cucunya nih, Asma binti Abi Bakar. Di situ juga ada Aisyah radhiyallahu anha, tapi Asma yang lebih tua, Aisyah masih kecil. Asma yang sudah besar, sudah nikah, sudah mau punya anak. Bilang akhirnya Asma, tanya kakeknya, wahai cucu, katanya, apa yang bapakmu tinggalkan? Ini Abu Quhafah ini sudah melarang-larang Abu Bakar untuk terus-terusan membebaskan budak. Wahai anakku, sudah cukup. Ngapain bebasin budak terus? Kalau mau bebasin budak, cari yang kuat-kuat, yang pintar kerja, bukan orang-orang tidak jelas ini. Sama Allah disebut, wasajainabuhal asqa alladzi yu'ti malahu
yatazakka, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Bakar. Itu Abu Bakar Siddiq. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang terus mengeluarkan uangnya yatazakka, dikeluarin terus, berzakat, bersedekah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan itu ia lakukan bukan mengharap balasan, tapi illa ibtigha wajhi rabbihil a'la, tapi dia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, dan Allah akan ridha kepadanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya ditanya sama bapaknya, apa yang ditinggalkan? Abu Quhafah ini dikatakan buta. Bapaknya Abu Bakar Siddiq waktu itu belum masuk Islam. Beliau buta. Tanya ke cucunya, apa yang ditinggalkan? Ini bapakku meninggalkan ini wahai kakek. Dikasih kantong tempat biasanya naruh uang itu, diisi batu sama Asma, terus disuruh pegang ke bapaknya. Nih, oh ya sudah ditinggalin harta yang banyak, padahal dia tidak meninggalkan apa-apa. Lalu dikatakan, wala wallahi ma taraka lana syai'an walakin aradtu an usakkina asy-syekh bidzalik. Tapi kenapa aku berbohong seperti itu? Yang mana sebenarnya bapakku tidak meninggalkan apa-apa, dibawa semua untuk menjaga Rasulullah SAW. Aku mengatakan hal demikian, aku berbohong, tapi itu hanya aku ingin menenangkan hatinya orang tua ini, hatinya kakekku ini. Bapakku tidak meninggalkan apa-apa, katanya Asma binti Abi Bakar. Lalu para jamaah sekalian, diaturlah strategi Rasulullah Abu Bakar memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk terus datang. Sore-sore sudah selesai semua, sudah bubaran nih majelisnya Quraisy, dapat selentingan kabar-kabar, nanti sore datang ke gua itu. Datang ke gua bukan sendiri, kambingnya Abu Bakar semuanya dibawa. Jadi jejak kakinya rusak semua sama jejak kakinya kambingnya dia. Dikasih kabar, nih Quraisy mau begini dan Quraisy mau begitu. Jadi Abu Bakar tahu nih harus berbuat apa. Yang mana dikatakan mereka semua hampir sedikit lagi menemukan di mana Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka sudah berdiri di depan pintunya gua itu. Yang mana guanya turun ke bawah gini. Jadi seseorang kalau berdiri, orang itu lihat ke kakinya dia, kelihatan tuh ada kepalanya Abu Bakar sama Rasulullah di bawah. Subhanallah. Makanya ada ayatnya ya. La tahzan innallaha ma'ana. Kata Rasulullah, jangan sedih, Allah bersama kami, katanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar takut Rasulullah dibunuh. Dan juga Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, tidak usah takut. Kalau ada dua orang, pasti Allah orang yang ketiga. Tidak usah takut, Allah yang akan jaga, kata Rasulullah SAW. Namun mereka tidak pernah temukan jejaknya, apalagi dikatakan lubang guanya itu langsung ditutup sama apa? Allah utus laba-laba untuk bikin sarang di situ. Katanya orang-orang, kalau memang ada orang masuk, sarang laba-labanya rusak. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala kalau mau buat skenario. Tidak ada yang bisa merusak skenarionya. Lalu para jamaah sekalian, akhirnya selesai beberapa hari di situ, berangkat ke Madinah. Sesampainya di Madinah kita tahu bahwasanya sudah ditunggu ya sama kaum Ansar dan juga sama kaum Muhajirin yang sudah sampai, sudah ditunggu. Karena di Madinah ini Rasulullah SAW sudah ngutus duta yang pertama, siapa? Mus'ab bin Umair, dikirim sama Rasulullah SAW. Disuruh ajarkan orang-orang di Madinah sana, disuruh ajarkan agama Islam sampai mereka semuanya masuk Islam, baru Rasulullah SAW datang. Yang mana kita tahu nih kisahnya, para sahabat yang ada di Madinah semuanya nunggu ya, kapan Rasulullah ini datang. Ditunggu di bukit yang ada di Madinah, arah dari selatan ya. Karena melepas orang di Madinah itu dari selatan sama dari utara. Dari selatan dari arah Mekah, dari utara mau ke arah utara.
Ditunggu di situ, tapi kok tidak datang-datang sampai matahari naik ke atas, tidak datang-datang. Pulang akhirnya. Tapi subhanallah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu tahu. Justru mereka yang nunggu Rasulullah SAW. Nunggu semua di atas rumahnya. Lihat ke arah selatan sana. Kalau sudah ada yang datang 2, berarti itu Rasulullah dan sahabatnya. Dan juga ada kisah-kisah yang lain yang tidak bisa ana sebutkan semua ya, riwayatnya banyak. Bahwasanya di tengah jalan Rasulullah dan Abu Bakar itu ketemu orang-orang, para kafilah dagang dari Makkah. Dan yang mana mereka tahu nih Abu Bakar pedagang. Ditanya, siapa ini? Rasulullah sama Abu Bakar ditutupin sama apa? Sama kayak selendang warna putih, ditutupin mukanya ya. Dan juga Rasulullah ketemu di situ di perjalanan, ketemu sama Zubair bin Al-Awwam di kafilah dagang itu. Ditanya nih sama orang-orang, ya Abu Bakar siapa itu? Ini penunjuk jalan. Rasulullah itu dibilang apa? Penunjuk jalan. Betul, Abu Bakar tidak bohong. Dia yang menunjukkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Betul. Abu Bakar tidak pernah berbohong. Akhirnya selamat sampai ke, dan juga di tengah jalan kita diceritakan ketemu sama siapa? Siapa namanya? Yang setiap mau deket jatuh lagi. Suraqah. Ya, ketemu sama Suraqah. Kamu dicari kamu, dikejar sama Suraqah. Setiap mau deket jatuh kudanya. Setiap mau deket jatuh kudanya. Akhirnya Rasulullah bilang apa? Ana janji wahai Suraqah, kalau engkau lepas kita, engkau akan dipakaikan baju kebesarannya Persia sama mahkotanya. Ana janji, engkau akan dipakaikan baju kebesarannya dan mahkotanya Raja Persia. Ana janji. Oh ya sudah, kata Suraqah. Ana pegang janjinya ya. Ana tahu engkau orang jujur, tidak pernah bohong. Ana pegang janjinya. Dilepas akhirnya sama Suraqah. Subhanallah, janjinya jadi kenyataan. Nanti kita kisahkan di zamannya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di Madinah. Akhirnya kita tahu Rasulullah SAW di situ berhenti dulu di daerah Quba, bangun Masjid Quba. Di situ beberapa belas hari baru pindah ke daerah Masjid Nabawi, ke tengah kota Madinah. Yang mana Rasulullah bilang biar ontanya yang milih tempatnya. Sahabat nawar-nawarin tanah nih, pakai punya anak ya Rasulullah, pakai punya anak, rebutan nih kaum Ansor nih. Katanya Rasulullah, da'ha, biarin untanya yang pilih. Karena dia sudah diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lepas. Dilepas, akhirnya untanya duduk di satu tempat yang mana tempat itu persis di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya untanya duduk, Rasulullah bilang di sini kita akan bangun masjid. Rasulullah datang ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, duduk di sana sama para sahabat semua kumpul di situ. Lalu para jamaah sekalian, kita berpindah ke kisahnya Abu Bakar lagi. Dikatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mengikuti seluruh peperangan yang pernah ada, termasuk di dalamnya perang Badar, perang Uhud dan yang lain sebagainya. Dan dikisahkan saat perang Badar bahwasanya beliau radhiyallahu anhu adalah manusia yang pemberani, maju tidak pernah mundur para jemaah. Yang mana musuhnya ini kaum muslimin, musuhnya kaum musyrikin. Di dalam barisan tentaranya kaum muslimin itu ada anaknya Abu Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar. Yang mana Abdurrahman bin Abi Bakar saat dia sudah masuk Islam, dia cerita kabarnya dulu saat perang Badar, ana melihat engkau wahai apa. Tapi ana mundur. Apa kata orang? Masa ana bunuh bapaknya? Masa ana bunuh bapak ana sendiri? Dikatakan, familtu anka wa lam aqtuluka. Kalau aku mau bunuh engkau lagi sibuk nih, ana bisa tikam kau dari belakang. Tapi ana menghindar, ana tidak mau bunuh, katanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Dijawab sama Abu Bakar, "Lau ahdaftu li lam amil anka." "Lau ahdafta li lam amil anka." Kalau engkau ada di depan muka ana, kata Abu Bakar pada waktu itu, ana tebas nanti, ana tidak akan menghindar.
Anaknya ini para jamaah. Tak pilih-pilih. Kafir ya kafir. Wala wal bara. Orang kafir punya hukum berbeda sama kaum muslimin. Kalau ada bapaknya muslim, anaknya kafir, anaknya tidak dapat warisan. Kalau bapaknya kafir, anaknya muslim, toh anaknya sama dapat warisan. La yarithul muslim al-kafir wal kafir al-muslim, kata Rasulullah SAW. Ada pembatas. Mau satu darahnya tapi dia tidak bisa dianggap. Katanya Abu Bakar, kalau ana yang nemui kamu pada waktu itu, ana tidak akan menghindar. Ana uber, kamu ana tebas kamu, katanya Abu Bakar As-Siddiq kepada anaknya. Dan juga para jamaah sekalian, banyak perang-perang yang diikuti oleh Abu Bakar, perang Uhud, dan juga yang mana di perang Uhud itu tersebar kabar bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia ya. Langsung Abu Bakar itu motong jalan para jamaah. Musuhnya itu diterobos sama Abu Bakar Siddiq tanpa mikir dua kali, memastikan keadaannya Rasulullah SAW. Langsung kumpul semuanya di dekatnya Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah terperosok ke dalam lubang, yang mana sudah kita tahu ceritanya, terperosok dalam lubang yang sudah disiapkan lubangnya sama salah seorang kafir. Kalau dia masuk ke sini, anda mau tebas kepalanya Muhammad. Subhanallah, masuk Rasulullah ke lubang itu. Dipukul sama musuhnya sampai pecah gigi gerahamnya. Masuk itu baju besinya Rasulullah SAW ke dalam pipinya ini. Coba jemaah kalau mau tahu rasanya, kita beli cutter silet, kita silet sedikit. Sakit enggak? Ini baju besinya Rasulullah SAW masuk ke dalam ini sampai pecah gigi gerahamnya. Itu ya pengorbanannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau kita cuma duduk-duduk, masjidnya pakai AC, pakai karpet, 1000 alasannya masih. Ini sampai luka-luka. Kumpul semua di situ, diitari Rasulullah, dijaga sama para sahabat. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Terus di situ Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, tumpul semua di situ jadi satu. Talha bin Ubaidillah sampai buntung tangannya para jamaah, cacat seumur hidup, menjaga Rasulullah di perang Uhud. Abu Ubaidah giginya ompong. Antum bisa bayangkan giginya ompong, kalau antum ketawa ganteng enggak antum? Udah ompong aja enggak ganteng Ustaz, apalagi ompong. Katanya Rasulullah, tidak ada orang ompong lebih ganteng dari Abu Ubaidah. Dipuji, senang Abu Ubaidah. Giginya ompong. Kenapa? Baju besi yang nempel itu, ikatan-ikatan besi yang nempel di giginya Rasulullah SAW, yang nempel di gerahamnya Rasulullah, dia tidak tega mau narik itu dari kepalanya Rasulullah, digigit sama dia dari pakai mulutnya. Lepas giginya satu, lepas juga satu ikatan, digigit lagi sama Abu Ubaidah, ditarik lagi, rebutan sahabat. Kata Abu Ubaidah, biar ana yang ngurus, digigit sama Abu Ubaidah, ditarik, lepas giginya, ngocor darah dari mulutnya Abu Ubaidah. Bukan terus, aduh lepas giginya, gantian ente, tidak ada jamaah. Sampai habis itu besi-besi yang ada di giginya Rasulullah SAW. Ompong giginya. Dan sahabat-sahabat yang lain yang meninggal dunia karena menghadang Rasulullah SAW dari tombaknya dan dari panahnya dan dari pedangnya kaum musyrikin. Terus jebol satu, ada tembok lagi, terus bukan jebol satu terus kabur, terus lagi, terus jatuh lagi, terus banyak yang mati. Menjaga Rasulullah SAW sampai akhirnya berhasil mundur ke Jabal Uhud, naik ke atas gunung Uhud. Kalau orang bilang perang Uhud kaum muslimin itu kalah, itu salah ya. Yang benar tidak menang. Kalau kalah enggak. Karena yang mereka mau Rasulullah mati, tapi Rasulullah tidak mati.
Yang dia incar itu Rasulullah, tapi Rasulullahnya selamat. Berarti tidak menang. Dan juga Abu Bakar Siddiq diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bendera yang paling besar. Dia yang pegang saat perang Tabuk. Yang mana dikisahkan bahwasanya di perang itu keadaan kaum muslimin ekonominya lagi susah para jamaah. Kurma belum panen, sudah mau panen nih. Ada yang sampai tidak ikut perang gara-gara mau panen kurma. Sampai dihajar. Siapa namanya sahabatnya? Yang tidak ikut perang Tabuk? Ka'ab bin Malik. Tidak ikut perang tanpa alasan. Perang Tabuk itu orang-orang nyerahin diri ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ana mau ikut perang Tabuk ya Rasulullah. Kamu punya apa kata Rasulullah? Ana miskin, tidak punya apa-apa. Pulang. Nangis para jemaah. Mau ikut perang tidak boleh itu nangis. Kalau kita alhamdulillah tidak jadi. Mereka nangis tidak bisa ikut perang Badar, perang Tabuk. Karena kata Rasulullah jangan nyusahin. Kalau tidak punya apa-apa sudah tidak usah ikut. Kalau tidak punya apa-apa tidak usah ikut. Datang Utsman bin Affan. Nanti insya Allah akan kita kisahkan. Utsman bin Affan adalah orang yang paling banyak nyumbang di perang Tabuk. Rasulullah nyuruh para sahabatnya, ayo sedekah, keluarin apa yang kalian punya, keluarin semua. Datang Umar bin Khattab, yang mana ini kisahnya diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika malan indi. Kebetulan ana lagi punya uang katanya Umar bin Khattab. Fa qultu al-yawm asbiqu Abu Bakar in sabaqtuhu yawman. Hari ini waktunya ana bisa menang lawan Abu Bakar. Ini momennya sekarang nih. Ana lagi ada harta, ana mau sedekahin. Ana bisa menyaingi Abu Bakar Siddiq. Ini katanya Umar bin Khattab seperti itu. Faji'tu bi nisfi mali. Ana datangkan separuh harta. Punya 100 juta, 50-nya dikeluarin. Punya 1 miliar, 500 juta dikeluarin. Punya 50 M, 25 miliar dikeluarin. Begitu aja sedekah. Tidak mudah para jamaah. Antum punya roti satu, separuhnya antum sedekahin, mudah? Tidak mudah. Itu khayalan kita aja. Anak kalau punya 1 triliun, 500 miliarnya anak mau sedekahkan. Kalau antum punya 1 triliun, tidak jadi antum mau sedekah. Percaya sama anak? Mau ngeluarin zakat 2,5%, antum hitung-hitung dulu. Terus mau sedekah. Tapi kita lihat para sahabat nih. Ana datang kan kata Umar bin Khattab setengah harta ana. Faqala Rasulullah SAW. Ma abqaita li ahlik. Ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qultu mithluhu. Ana tinggalkan sama seperti yang ana berikan. Maksudnya separuhnya berarti. Wa ata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang Abu Bakar. Kasih ke Rasulullah. Tanya sama Rasulullah, ma abqaita li ahlik ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abqaitullah wa rasuluh. Ana sisahkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Semua hartanya dikeluarkan sama Abu Bakar. Katanya Umar bin Khattab, semenjak hari itu ana sudah baru sadar bahwasanya selamanya ana tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar Siddiq. Selamanya aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. La usabiquka ila syai'in abada. Ana tidak bisa melawanmu dalam segala sisi, selamanya sudah kalah. Keluar bendera putihnya sudah, takluk ana. Lawan Abu Bakar tidak bisa. Ini katanya Umar bin Khattab. Bukan katanya sahabat-sahabat lain. Apalagi zaman sekarang. Ini orang sekelas Umar bin Khattab yang mengatakan hal demikian. Manusia nomor 2 setelah para nabi dan rasul. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Ngomong begitu, ana tidak bisa menyaingimu lagi selamanya, sudah. Ana sudah tahu sekarang. Itulah Abu Bakar Siddiq. Lalu para jamaah sekalian, tidak lama Rasulullah SAW sakit ya. Yang mana
Sakitnya dimulai di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Yang mana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Usamah bin Zaid untuk berangkat ke Palestina memerangi orang-orang Romawi. Fastabta'an nas fil khuruj liwajhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang sudah tahu, mereka semua nih bala tentaranya sudah tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sakit-sakitan. Mereka jadi menunda-nunda mau berangkat. Takut nih, karena semakin hari semakin parah sakitnya Rasulullah, sampai dalam satu hari Rasulullah bisa pingsan beberapa kali. Terlalu parah ini sakitnya. Lalu Rasulullah SAW satu hari berkhutbah para jamaah sekalian kepada segenap manusia yang ada, kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan, Innallaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara dzalikal 'abd ma indallah. Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada seorang hamba mau kembali ke Allah Subhanahu wa taala atau mau tetap tinggal di dunia. Fakhtara dzalikal, dan hamba itu kata Rasulullah SAW memilih berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lain dengerin diam semua. Tapi Abu Bakar Siddiq nangis terisak-isak sampai tangisannya itu sahabat-sahabat bingung. Ini tidak ada angin, tidak ada hujan kok tahu-tahu nangis. Kenapa? Karena dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu, katanya Abu Sa'id Al-Khudri, ini kisahnya dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya Abu Sa'id Al-Khudri, karena Abu Bakar a'lamuna. Abu Bakar itu orang yang paling tahu di antara kamu. Ditanya, kenapa kau nangis? Enti semua tidak paham, kata Abu Bakar. Yang Rasulullah katakan itu dia. Dia yang sama Allah dikasih pilihan. Mau tetap hidup atau mau berangkat, mau selesai di dunia ini. Rasulullah pilih untuk ada di sisi Allah SWT. Nangis Abu Bakar. Ini umurnya Rasulullah sudah sebentar lagi, maksudnya sudah akhir hayatnya Rasulullah SAW. Waqalat Sayyidat Aisyah, dan berkata juga Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepadaku saat Abu Bakar sakit, Id'ili Abu Bakar abaka wa akhak. Panggil Abu Bakar bapakmu dan panggil saudaramu. Hatta aktuba kitaban, sampai biar aku tulis. Aku kasih wasiat. Rasulullah mau ngasih wasiat supaya kalau Rasulullah meninggal dunia ini, siapa yang jadi khalifah? Mau kasih pesan Abu Bakar yang jadi. Lalu juga banyak isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya kalau anak ada umur, ente jadikan Abu Bakar imamnya, jadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Banyak isyarat-isyarat. Salah satunya ini yang barusan kita baca. Yang isyarat yang lain saat Rasulullah sakit, Rasulullah bilang ke Aisyah radhiyallahu anha, mur abaka hatta yusalli bin nas. Perintahkan abahmu untuk jadi imam sholat. Aisyah tidak mau. Jangan. Bapakku itu orang yang terlalu lembut hatinya. Tidak bisa kalau ngaji sedikit-sedikit nangis, kata Aisyah. Disuruh lagi sama Rasulullah, suruh bapakmu. Suruh bapakmu terus kayak gitu. Inna kaidakunna azim, katanya Rasulullah SAW kepada Aisyah. Maksudnya cepetan bilang ke bapaknya, jangan ngeles terus gitu. Kasih tahu ke Abu Bakar, suruh jadi imam. Yang mana saat itu Abu Bakar Siddiq jadi imam, terus Rasulullah keluar dari rumahnya mau ikut sholat. Abu Bakar mau mundur, sama Rasulullah disuruh maju, tetap jadi imam. Ini sudah isyarat bahwasanya setelah sepeninggalanku, engkau wahai Abu Bakar yang lanjutkan menjadi khalifah. Bukan lanjutkan jadi nabi, tapi jadi khalifah. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang para jamaah sekalian, atau waktu yang ditakuti oleh Abu Bakar Siddiq itu datang. Di hari Senin
setelah 13 hari berturut-turut Rasulullah SAW sakit keras, meninggallah Rasulullah SAW di hari Senin Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tidak tahu tanggalnya tanggal berapa. Yang bilang tapi dikatakan yang tanggal lahirnya Rasulullah yang tidak jelas tanggal berapa, tapi meninggalnya Rasulullah SAW dikatakan al-muwafiq, yaitu Rabiul Awal di tanggal 12. Meninggalannya Rasulullah SAW karena sakitnya mulai dari hari-hari akhir di bulan Safar masuk habis itu ke Rabiul Awal. Diperkirakan tanggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah meninggalnya Rasulullah SAW. Meninggal Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak ada di situ saat Rasulullah meninggal. Dikatakan Abu Bakar lagi di tempat istrinya sana di Bani Salamah, agak keluar sedikit dari daerah Madinah. Sekarang tempatnya di dekat Masjid Qiblatain. Pernah ada yang pernah umroh ngelewatin Masjid Qiblatain di situ. Itu namanya Bani Salamah, kampungnya Bani Salamah. Salah satu istrinya Abu Bakar ada orang situ. Tapi datang kabar Abu Bakar Rasulullah meninggal, langsung Abu Bakar berangkat ke rumahnya Rasulullah SAW. Masuk Abu Bakar ke rumahnya, dilihat wajahnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan. Sungguh engkau itu indah ya Rasulullah, hidupmu dan matimu, kata Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab dengar Rasulullah meninggal, dibuka pedangnya para jamaah, mau ditebas kepalanya. Siapa yang berani bilang Rasulullah mati? Ana tebas kepalanya. Rasulullah tidak mati. Rasulullah cuma ketemu Allah SWT sebagaimana Allah panggil Musa 40 hari itu. Siapa yang bilang Rasulullah mati? Ana tebas kepalanya. Teriak-teriak Umar bin Khattab di tengah-tengah para sahabat yang sedang menangis pecah atas meninggalnya Rasulullah SAW. Lalu para jamaah sekalian, datang Abu Bakar Siddiq, pegang tangannya Umar bin Khattab, ala rislika ya Umar. Tenang Umar. Langsung ngomong Abu Bakar Siddiq perkataan yang ma'ruf, yang mungkin kita semua hafal. Apa yang beliau katakan? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah, yang selama ini menyembah Muhammad, itu Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut. Sungguh Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar Siddiq membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad adalah seorang rasul yang sebelumnya telah datang rasul-rasul yang semisalnya. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah jika ia meninggal terus kalian mau kembali ke yang dulu, ke masa jahiliyah lagi? Mendengar ayat itu para jamaah sekalian, jatuh Umar bin Khattab. Dia baru sadar bahwasanya pernah ada ayat ini. Dari saking cintanya sama Rasulullah SAW sampai dia tidak sadar bahwasanya ada ayat ini. Dia tidak rela orang yang ia cintai meninggal dunia sampai lupa sama ayat ini. Tapi Abu Bakar yang meluruskan semua. Fawallahi, katanya Aisyah radhiyallahu anha, la ka'anna an-nas lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala hadhihi al-ayah. Demi Allah, seakan-akan manusia tidak ada yang hafal sama ayat ini. Seakan-akan ayat ini baru turun sekarang ini. Padahal mereka semua sudah hafal. Dari saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak terbesit di dirinya akan ditinggal suatu hari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pecahlah kota Madinah, semuanya menangis, tidak tersisa. Semuanya bersedih di kota Madinah, semuanya berduka. Dan duka itu masih ada sampai sekarang para jemaah.
Setiap kita dengar kisah ini, kita semuanya bersedih. Kalau kita bahas sirah Rasulullah dari awal sampai terakhir, pasti saat kisah ini diceritakan, kita juga seakan-akan Rasulullah baru mau meninggal. Beliau sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi seakan beliau masih ada sampai sekarang. Kita baca hadis-hadisnya setiap hari, kita ulang-ulang sirahnya Rasulullah SAW. Terus kita kaji sirahnya, jangan nunggu hari maulidan aja. Maulid bahas kisah, nanya Rasulullah. Kalau tidak maulid ente pada kemana? Kok lupa sama Rasulullah? Bahkan diajarkan sunnah Rasulullah, dikasih dalil, ini hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak didengerin sama dia. Dibawakan cerita yang sahih, dibawakan riwayat yang sahih, dilarang berbuat hal demikian. Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Rasulullah melarang, Rasulullah mengancam, tapi pura-pura bodoh semua. Kalau maulidan paling depan. Kadang kita bingung, gimana mau disampaikan? Setiap hari didakwahkan sunnah, setiap hari kasih ayat-ayat Allah, dikasih hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi ditolak. Saat datang tanggal 12 Rabiul Awal, yang sama mereka dipikir hari lahirnya Rasulullah, padahal ulama berbeda pendapat, belum tahu jelas kapan Rasulullah dilahirkan. Yang jelas 12 Rabiul Awal ini hari meninggalnya Rasulullah SAW. Kok seakan-akan dia yang paling cinta terus sama Rasulullah. Orang yang tidak mau mengadakan acara maulidan dibilang tidak cinta sama Nabi. Subhanallah, ana bingung. Siang malam diingatkan, dibawakan sabda Rasulullah, disuruh piara jenggot. Kenapa? Karena niru Rasulullah. Disuruh kakinya di atas, pakaiannya di atas mata kaki. Ikut siapa? Ikut Rasulullah. Jalan ke masjid ada caranya, diajarkan doa sama Rasulullah. Di sholat berjamaah di masjid disuruh sama Rasulullah. Semuanya Rasulullah yang kita sampaikan, semuanya omongan Rasulullah, semuanya ditolak. Tapi kalau datang waktu-waktu tersebut, mereka merasa mereka yang paling cinta sama Rasulullah SAW. Ini pertanyaan yang bisa jawab ya hanya mereka. Maksudnya apa? Kita tidak ngerti. Ya kita lillahi ta'ala ngasih tahu, ya sudah kita ngasih tahu. Ya ditolak, ya sudah, tidak apa-apa. Maka para jamaah sekalian, datanglah orang-orang setelah meninggalnya Rasulullah menyiapkan mengkafani Rasulullah SAW, yang mana di situ ada Ali bin Abi Thalib dan Abbas ibn Abdul Muttalib pamannya Rasulullah SAW, dan yang lainnya, yang mana Ali bin Abi Thalib adalah mantunya Rasulullah SAW dan juga nisannya Rasulullah SAW, dan Abbas adalah pamannya. Mereka yang ngurus jenazahnya Rasulullah SAW. Jadi intern keluarganya Rasulullah yang sibuk mengurus jenazahnya Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah dikubur sesuai di mana setiap Rasul itu kalau meninggal dunia dikubur di mana dia dicabut namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikubur, ya, di tempat meninggalnya, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Abu Bakar Siddiq dibaiat. Baiatnya Abu Bakar Siddiq ini secara ringkas ada 2 kali baiat. Yang mana setelah peninggalannya Rasulullah SAW, kaum Ansor itu berijtima. Ya. Gimana nih? Rasulullah sudah meninggal sekarang. Kita harus punya pemimpin. Siapa pemimpinnya? Akhirnya Ansor lagi musyawarah di situ, dan di tengah-tengah mereka ada pemimpinnya. Yang mana dikatakan di situ Saqifah Bani Sa'idah, ya, tempatnya mereka duduk, Saqifah Bani Sa'idah. Dan di situ ada pemimpinnya kaum Khazraj, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar datang ke situ, jalan sama Umar bin Khattab, ngomong di situ sama mereka. Apa nih? Bagaimana sekarang? Ansor pengen pemimpinnya dari kaum Ansor, kaum Muhajirin mau dari kaum Muhajirin.
Umar mau ngomong nih, Umar sudah nyiapin semua nih kata-kata buat sampaikan ke kaum Ansor bahwasanya kalau Rasulullah meninggal Abu Bakar yang jadi. Tapi ternyata sampai sana Abu Bakar yang ngomong duluan. Abu Bakar ngomong, bukan ngomong ana yang mau jadi pemimpin, bukan. Sama Abu Bakar dipuji kaum Ansor radhiyallahu anhum satu persatu. Pujian yang pernah keluar dari mulutnya Rasulullah SAW kepada kaum Ansor. Kaum Ansor punya fadilah begini, luar biasa dipuji dalam Al-Quran. Dan juga Rasulullah memuji kaum Ansor, kebaikan-kebaikannya kaum Ansor yang pernah keluar dari mulutnya Rasulullah sama Abu Bakar diceritain semua ke kaum Ansor. Senang kaum Ansor, luar biasa diangkat sama Abu Bakar Siddiq. Tapi satu kata Abu Bakar, Rasulullah bilang al-a'immatu min Quraisy, yang jadi pemimpin itu harus dari Quraisy. Katanya Abu Bakar Siddiq, bai'u hadza sahibku, bai'at ini Umar bin Khattab. Kaget Umar, loh kok ana tidak mau. Katanya Umar bin Khattab, ana senang semua omongan yang keluar dari mulutnya Abu Bakar Siddiq kecuali yang terakhir saat nyuruh berbaiat kepada Umar bin Khattab. Ana tidak senang saat Abu Bakar ngomong kayak gitu. Jangan ana, kata Umar. Akhirnya kita baiat Abu Bakar Siddiq. Dia adalah orang yang Rasulullah nyuruh ganti jadi imam dan lain sebagainya. Akhirnya dibaiat. Ini baiatus sughra. Hanya sebagian orang aja yang berbaiat. Besoknya para jamaah sekalian, baiat kubra, baiat yang besar dihadiri sama seluruh orang yang ada di Madinah. Membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah di masjid. Di sini banyak tuduhan-tuduhan datang, terutama dari kaum Syiah bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak setuju katanya. Buktinya Ali bin Abi Thalib tidak hadir saat baiat. Iya betul, tidak hadir. Tapi sudah dibantah sama para ulama. Ali bin Abi Thalib tidak hadir karena sibuk ngurus jenazahnya Rasulullah SAW. Sudah kita bahas barusan. Tapi besoknya, saat setelah selesai, Ali bin Abi Thalib dipanggil, disuruh panggil sama Abu Bakar, suruh panggil Ali bin Abi Thalib. Semuanya sudah baiat, datang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terang-terangan berdiri membela Abu Bakar Siddiq, seperti engkau wahai Abu Bakar Siddiq tidak boleh ada yang tidak baiat. Maksud dibela sama Ali bin Abi Thalib. Disuruh baiat semua. Akhirnya semuanya berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana dikatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq mengatakan, amma ba'd ayyuhan nas, wahai manusia, fa inni qad wallaytu alaikum wa lastu bi khairikum. Aku telah dijadikan pemimpin oleh kalian, dijadikan pemimpin. Bukan menjadikan pemimpin sendiri, bukan. Tidak pakai kampanye-kampanye, pilih Abu Bakar Siddiq, pilih nomor 1, nomor 2, tidak ada. Ni wulitu alaikum, ana dijadikan pemimpin atas kalian, dijadikan. Walastu bi khairikum, dan aku belum tentu jadi orang yang terbaik di antara kalian. Lihat tawadhu'nya Abu Bakar Siddiq. Ana dijadikan oleh kalian pemimpin, tapi barangkali ana bukan orang yang paling baik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'ainuni. Kalau ana benar, ana baik, bantu ana. Wa in asatu faqawwimuni. Kalau ana salah, ana melenceng, luruskan ana. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Kejujuran itu adalah amanat dan kebohongan itu adalah khianat. Wadh-dha'if fikum qawiyyun 'indi. Orang-orang yang lemah di antara kalian itu kuat bagiku. Hatta arja 'alaihi haqqahu. Insyaallah, hatta urji alaihi haqqahu insyaallah. Yang lemah di antara kalian bagi aku kuat sampai aku sampaikan haknya ke dia. Tidak ada ceritanya orang lemah terus ditindas, tidak ada. Orang yang lemah bagiku dia adalah kuat sampai aku kembalikan atau kasihkan haknya dia. Wal qawiyyu fikum, dan orang-orang yang kuat di antara kalian dhaifun indi, lemah bagiku, lemah di hadapanku sampai aku mengambil hak yang harus ana ambil, yang harus ana sampaikan ke yang berhak. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. La yada' qaumul jihad fi sabilillah illa khadharahumullahu bidzul. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fi sabilillah kecuali orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wala tasyi'ul fahisha fi qaumin illa ammahumullahu bil bala. Tidaklah kekejian-kekejian tersebar di satu kaum kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan bala di kaum tersebut. Ati'uni ma ata'tullah wa rasuluh. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullahi wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Kalau aku sudah tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, kalian tidak wajib taat kepadaku. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. Ayo kita bangun, kita sholat. Jadi waktu itu waktu mau sholat, Abu Bakar ngomong seperti itu. Lalu para jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Yang mana kita tahu Usama bin Zaid itu orang umurnya masih 18 tahun kira-kira. Sama Rasulullah dijadikan pemimpin untuk nyerang Romawi. Ini sahabat-sahabat yang jadi tentaranya, yang sudah lebih banyak pengalaman, jadi anak buahnya Usama bin Zaid. Mereka semua mulai musyawarah. Ya Abu Bakar, kita ganti aja deh, yang lebih pengalaman aja. Dia masih terlalu muda. Apa yang dikatakan sama Abu Bakar? Saya tidak akan merubah apa yang sudah ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ana tidak akan merubah apa yang sama Rasulullah sudah dilakukan. Urusan seperti ini para jamaah, Abu Bakar tidak mau, tidak berani rubah-rubah yang sama Rasulullah sudah ditetapkan. Kalau zaman sekarang sudah berapa banyak yang sama kita diganti-ganti syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu banyak datang orang-orang murtad diperangi sama Abu Bakar. Saya akan perangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Banyak mereka tidak mau bayar zakat. Saya mau bayarnya sama Rasulullah aja. Saat Rasulullah sudah tidak ada, sudah anak bebas, tidak mau bayar. Anak akan paksa, kata Abu, anak perangi, harus bayar zakat. Banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat, diperangi. Katanya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kenapa tidak dinasehati dulu, diomongi baik-baik dulu? Itu mereka lebih tua dari kita semua. Janganlah. Apa yang keluar dari mulutnya Abu Bakar? Umar, ente dulu zaman jahiliyah pemberani, terus sudah masuk Islam ente pengecut? Tidak ada, kata Abu Bakar. Perang. La uqatila man farraqa baina sholati waz zakah. Saya akan perangi siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sama wajibnya. Orang tidak mau sholat dibilang kafir, sama. Tidak mau keluarin zakat, tidak mau dia keluarin zakat, dan dia tahu zakat itu adalah rukun Islam, akan ada perangi. Sama sholat sama zakat. Jangan takut, kata Abu Bakar. Dulu orang-orang itu takut semua, sampai hewan takut sama kamu wahai Umar. Sekarang kamu yang takut? Tidak bisa, kata Abu Bakar. Dan juga Abu Bakar Siddiq punya strategi para jamaah sekalian. Menyerang itu adalah pertahanan yang paling baik. Tidak disisakan satu tentara sama Abu Bakar Siddiq, semuanya berangkat dari Madinah. Madinah tidak ada tentara yang jaga para jamaah. Diberangkatkan semua sama Abu Bakar Siddiq. Kalau diserang Madinah habis. Tapi gimana Allah membela orang-orang yang beriman? Itu kaum-kaum yang tidak senang sama orang Islam. Saat lewat tentaranya Abu Bakar, mereka itu bukan mikir di Madinah sepi nih, bukan. Kita lihat gimana Allah jaga mereka. Mereka ini pikir, ini yang berangkat segini, yang di Madinah sebanyak apa sisanya? Itu yang ada di kepala mereka. Padahal di Madinah nol, tidak ada tentara, semuanya berangkat. Diutus ke Syam, diutus memerangi Romawi, diutus ke Persia memerangi Kisra. Belum lagi diutus memerangi kaum murtadin, Musailamah al-Kadzab dan yang lain-lain. Semuanya perang. Dalam kurun waktu tidak sampai 1 tahun, Abu Bakar sudah bisa mengendalikan lagi Jazirah Arab. Yang murtad semuanya kembali masuk Islam.
Yang tidak mau ya habis mati dibunuh. Stabil lagi. Habis meninggalnya Rasulullah bergejolak lagi. Tapi Abu Bakar bisa kuasai lagi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Lalu para jamaah sekalian, banyak tentara-tentara yang dikirim oleh Abu Bakar, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Syurahbil dan lain sebagainya, banyak yang dikirim untuk berperang ya. Memerangi Romawi, terus memerangi kaum murtadin. Dan yang selanjutnya dan mungkin yang terakhir, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada waktu wafatnya. Diceritakan bahwasanya di bulan Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah, 2 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, jadi persis meninggalnya Abu Bakar Siddiq umur 63 tahun seperti Rasulullah SAW. Persis. Sakit Abu Bakar Siddiq, washtadda bihil marad, dan semakin parah sakitnya, yang mana beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, hadza ma ahida Abu Bakar bin Abi Quhafah fi akhir ahdihi bid dunya kharijan minha. Ini yang terjadi kepada Abu Bakar di dunia dalam keadaan dia sudah mau pindah ke akhirat. Ini yang nulis Abu Bakar. Wa inda awal ahdihi bil akhirah, dan ini awal pijakan kakinya ke negeri akhirat. Itu alam barzakh, itu sudah pijakan pertama kita ke negeri akhirat. Dia sudah sekarat, dia sudah ngerasa mau mati. Dakhilan fiha, anak akan masuk ke negeri akhirat. Haitsu yu'minul kafir wa yuqinul fajir wa yusaddiqul kathib. Inni istakhlaftu alaikum ba'di Umar bin Khattab. Aku berwasiat menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah setelahku. Fasma'u lahu wa ati'u. Dengarkan dia dan taati dia. Ya. Fa in adila fadzalika dhanni bihi wa ilmi bihi. Kalau dia berbuat adil, maka itu yang aku harapkan darinya dan itu yang aku tahu tentang Umar bin Khattab. Wa in baddala falakulli imri'in maktasab. Tapi kalau dia berubah, maka urusan dia. Wal khairu aradtu wala a'lamul ghaiba. Aku hanya ingin kebaikan, tapi aku tidak tahu ilmu ghaib. Ini yang dikatakan sama Abu Bakar As-Siddiq saat sudah sakaratul maut. Akhirnya meninggallah Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Khalifatul Mukminin wa Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana di hari itu langsung diangkat Umar bin Khattab setelah membaca wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau yang menjadi Amirul Mukminin dan menjadi khalifah yang kedua, yang mana insyaallah kisahnya akan kita kisahkan insyaallah di kajian yang akan datang. Wallahu taala alam. Itu yang bisa Anda sampaikan. Masih banyak cerita-cerita yang sangat banyak tentang Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita ceritakan, namun waktu yang kurang memadai. Insyaallah kita lanjutkan di kisahnya Umar bin Khattab sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.